memulai pre-teaching saya. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat ini. Ini masih pagi loh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, semangat kan untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Semangat, Bu. Oke. Semangat, Bu. Ya, bagus sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Doa hari ini akan dipimpin oleh Miska. Silakan Miska, pimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Miska. Sebelumnya coba dilihat dulu teman-temannya hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Wah, luar biasa ya. Hadir semuanya. Berarti komplit kelas ini. Nah, coba dilihat dulu pagi-pagi ini apakah kelas kita ini sudah ada sampah? Itu di sebelah kuratul. Itu ada sampah, Nak. Tolong diambil, Nak. Oh iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Oke. Coba lihat kiri kanannya, Nak. Kita pastikan kelas kita bersih, jauh dari kuman supaya kita semangat di dalam belajarnya. Oke, sudah ya. Baik. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, materi kita itu adalah mengenai virus. Tapi sebelum membahas tentang virus lebih jauh, Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita, Nak? Masih ya? Masih, Bu. Oke, nah di sini Ibu sudah tuliskan ada selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca, dan semangat belajar. Kira-kira sebelum kita lanjutkan ke materi kita ini, ada yang mau menambahkan kesepakatan kelas kita atau kita sepakat dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama sebelumnya? Sudah sepakat, Bu. Sepakat, Oke, Bu. berarti sepakat ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, mari kita ikuti sampai berakhirnya pembelajaran ini. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Nah, di mana dalam pembelajaran ini kita akan menganalisis struktur, replikasi, dan peranan virus dalam kehidupan. Dan yang menjadi kompetensi dasarnya adalah untuk menjelaskan sejarah penemuan virus, kemudian menggambarkan struktur virus, mengidentifikasi ciri-ciri virus, dan menjelaskan replikasi virus setelah mengamati gambar atau video. Oke, jadi dari sini nanti Ibu harap semua anak didik, peserta didik dapat mencapai tujuan dari kompetensi dasar yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan lihat sebelum memulai pembelajaran ini apakah kalian sudah semangat atau tidak. Di sini ada mood detector, silakan anak-anak Ibu, silakan scan barcode yang ada dan pilih mood kamu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Ayo semuanya di-scan. Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu lihat di sini hasilnya yang sedih itu ada 2 orang. Wow. Kenapa sedih ya? Nah, yang bahagia ada 9 orang dan bingung ada 1 orang. Nah, Ibu harap nanti setelah selesai pembelajaran ini jangan ada yang sedih dan jangan ada yang bingung. Tapi semua selalu bahagia. Boleh ya? Siap, Bu Guru. Oke, Boleh, Bu. kita ice breaking dulu. Mau ice breaking? Mau, Bu. Oke, nah perhatikan. Ibu mau lihat kefokusan kalian. Ayo serentak semuanya. Baca tulisan yang ada di depan kalian. 1, 2, 3.
Hijau. Kuning, biru, hitam, merah, hijau, putih, coklat, ungu, merah, kuning, coklat, hitam, biru, ungu, putih. Hitam, biru, ungu, putih. Wah, bagus. Tapi kurang kompak. Sekali lagi, Ibu mau kalian baca dengan kompak. Baca tulisannya. 1, 2, 3. Kuning, biru, hitam, merah, hijau, putih, putih, coklat, ungu, ungu, merah, kuning, coklat, hitam, biru, ungu, putih. Bagus sekali. Nah, sekarang yang kedua, kalian tidak membaca tulisan, tapi kalian membaca warnanya. Misalnya yang pertama, hijau, hitam. Tapi kompak ya. 3, 2, 1, ya. Hijau, hitam, merah, biru, merah, Biru, hijau, hitam, kuning, biru, hijau, merah, hitam, hijau, coklat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk kita. Jadi anak-anak Ibu sepertinya sudah fokus dan kita akan melanjutkan ke langkah kita selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok jadi 4 kelompok ya anak-anak. Nah, karena di sini yang juara 1 itu adalah Jarli, kemudian juara 2 Mahendra, juara 3 Regista dan juara 4 Alwi. Jadi Ibu buat jadi ketua kelas, boleh ketua kelompok ya. Nah, jadi untuk Jarli, Mahendra, Regista, dan Alwi tidak menghitung lagi. Nah, selanjutnya yang tidak ada namanya silakan dihitung supaya nanti tahu kelompoknya kelompok berapa. Nah, yang menghitung nomor 1 dia masuk ke kelompoknya Jarli, yang hitung yang hitung 2 masuk ke Mahendra, hitung nomor 3 itu Regista, dan yang terakhir itu sama Alwi. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita mulai. Berarti dimulai dari Rani. Hitung. 1. Lanjut. Ika 2. Selanjutnya Nurin 3. Miska 4. Oke. 4. Selanjutnya. Oke, berarti sudah ya. Nah, untuk kelompoknya untuk kelompoknya Jerli itu ada Ika, kemudian ada Kuratun, dan ada Nelly. Nah, untuk Mahendra juga ada beberapa orang. Nah, sesuai dengan nomornya tadi. Untuk Regista dan Alwi juga seperti itu. Nah, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi kelompok 1 itu di sebelah kiri, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di belakang dari kelompok 2, dan sebelah kanan itu kelompok 4. Ayo, silakan pindah, hanya membawa buku dan alat tulisnya saja. Nah, sudah ya? Oke, perhatikan gambar yang ada di depan. Ayo, semua sudah memperhatikan? Nah, kira-kira gambar apa sih, Nak, yang ada di depan ini? Hanya ada gambar krayon, Bu. Oh iya, bentar. Ini lagi loading, bentar ya. Sudah ya? Sudah dilihat? Nah, kira-kira gambar apa itu? Kalau lagi belajar menggunakan masker, Bu. Cuci tangan, Ada soal, terus Iya. ada yang mengukur suhu tubuh. Bagus. Ada lagi apa ini? Lagi ulangan, Bu. Ada yang ulangan, kemudian ada yang ukur suhu, bagus. Ada yang cuci tangan. Kira-kira kenapa mereka melakukan hal tersebut? Dan kenapa mereka pakai masker di sekolah? Ada yang tahu? Pandemi, Bu. Ada virus, Bu. Virus. Oh, karena ada virus. Virus apa yang mereka hindari? Virus corona. Corona, Bu. Oke, virus corona. Nah, sekarang seperti pembahasan kita, kenapa mereka pakai masker, kenapa harus diukur suhunya, kenapa harus cuci tangan, kalian sudah menyatakan bahwa itu karena virus. Nah, jadi di pembelajaran kita sesuai tujuannya, kita akan mengetahui
bagaimana ciri-ciri virus, bagaimana itu proses perkembangbiakannya, bahkan bagaimana sejarahnya. Apakah corona virus yang pertama ditemukan atau tidak? Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD. Ya, Ibu bagikan LKPD, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Nah, Ibu akan bagi kalian menjadi ke dalam 4 room. Setiap room itu kalian akan masuk berdasarkan roomnya. Jadi room pertama itu kelompok 1, room kedua kelompok 2, room ketiga kelompok 3, dan selanjutnya. Dan Ibu akan memberikan kalian waktu kurang lebih 20 menit untuk mendiskusikan LKPD yang sudah disediakan. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Oke, baik. Jadi sebentar Ibu akan bagikan. Oke, masing-masing akan mendapatkan LKPD-nya. Dan silakan dikerjakan. Iya, Bu. Semuanya sudah dapat LKPD yang Ibu bagikan kan, Nak? Nah, di situ Bu. ada scan barcode, QR code. Silakan di-scan dulu. Jadi di situ nanti akan ada sumber belajarnya. Dan silakan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Dan nanti di akhir kita akan mempresentasikan. Tapi ingat, dalam mempresentasikannya kita akan menggunakan time token. Paham ya time token? Jadi nanti setiap peserta didik akan mendapatkan 4 koin, di mana 1 koin akan berisi 1 menit. Dan setiap peserta didik hanya bisa berbicara selama 4 menit saja atau saling bergiliran. Dan jika koinnya sudah habis, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan presentasi. Paham sampai di sini? Baik, Bu. Oke, silahkan dilakukan diskusinya. Ingat, waktunya hanya 20 menit, efektifkan waktu yang ada. Kelompok Alwi bisa di-scan barcode-nya, Nak? Oke, bisa ya. Jadi itu jadi sumber belajarnya, silakan diskusikan dan jawab setiap pertanyaan yang ada. Kelompok Regista sudah di-scan itu barcode-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya, Nak. Bagaimana dengan kelompok Jerly? Ada masalah, Nak? Tidak ada, Bu. Masih membaca, Bu. Bisa ya? Bisa semuanya ya? Tinggal menjawab ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita akan mempresentasikan seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa dengan presentasi ini kita menggunakan yang namanya time token. Masing-masing ketua kelompok saja ambil koinnya dari meja Ibu. Nah, ini silakan. Ambil masing-masing koinnya. Dan ini nanti akan menjadi waktu kalian untuk mempresentasikan. Oke, kelompok 1 sudah semuanya ya. Ada 4 orang. Berarti ada 16 koin yang didapatkan. Begitu juga dengan kelompok 2.
Kelompok 3, sudah semuanya kelompok 3 dapat koinnya? Ya ya. Bu. Dengan kelompok 4. Oke, nah kita akan memulai presentasinya. Itu dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok Jerly mempresentasikan, tapi ingat satu orang, satu siswa hanya bisa mempresentasikan dengan koin yang dimiliki. 1 menit. Kalau sudah habis 1 menit, dia bisa menggunakan time tokennya lagi kalau memang dia ingin melanjutkan. Tapi kalau tidak, itu harus dilanjutkan oleh kelompok atau teman yang lain. Paham? Paham prosedurnya, Nak? Paham, Bu. Ya, belum paham, Bu. Oke, nah Ibu ulangin. Jadi hari ini setelah kalian selesai diskusi, maka kalian akan presentasi. Nah, di mana kita menggunakan yang namanya metode time token. Masing-masing sudah dapat koin ya, Nak? Oke, 1 koin itu waktunya adalah 1 menit. Dan masing-masing sudah dapatkan 4 koin. Iya kan, Nak? Nah, jadi kamu hanya bisa menggunakan koin itu untuk mempresentasikan. Jadi waktunya ibaratnya kayak terbatas gitu. Jadi bisa waktu kamu itu kamu gunakan untuk presentasi. Apakah harus saya gunakan semuanya, Ibu? Semaksimal mungkin memang harus digunakan. Tapi kalau memang sudah habis menurut kamu apa yang kamu pahami atau apa yang ingin kamu sampaikan, kamu silakan berikan kesempatan kepada yang lain. Jadi misalnya Jerly ingin mempresentasikan nanti nomor 1. Nah, dan juga ingin mempresentasikan nomor 2. Ternyata waktu yang digunakan itu 2 menit. Maka koinnya 2 itu berkurang. 2 koinnya itu dikembalikan kepada Ibu. Seperti itu. Sebut. Paham ya? Oke. Presentasi duluan yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bisa kelompok 1 sudah siap, Nak? Siap ya? Oke, masing-masing maju ke depan dan bawa koin yang sudah Ibu bagikan. Oke, sudah? Nah, di sini Ibu setel waktunya ya. Waktunya itu Ibu setel di dalam handphone teacher. Jadi kalau Ibu bilang stop, maka silahkan lanjut ke yang lain. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, jadi siapa yang ingin pertama dari kelompok 1 yang akan mempresentasikannya, Nak? Ya, silakan Jerly. Baik, Bu. Sesuai dengan LKPD-nya yang sudah dikerjakan, silakan disampaikan apa pendapat dari kelompok kalian. Oke, tapi silakan. Kira-kira Jerly mau pakai berapa koin? 1, Bu. Berapa? 1, Bu. Oke, 1. Berarti hanya 1 menit. Silakan mulai dari sekarang. Oke, baik, Bu. Pertanyaannya menurut kamu, apakah virus termasuk benda mati atau makhluk hidup? Dua-duanya, Bu. Dia termasuk benda mati, Bu, karena dapat dikristalkan. Kemudian makhluk hidup karena dia bisa bereproduksi, tapi harus dalam sel hidup, Bu. Oke, itu saja? Iya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua masih untuk kelompok 1. Siapa yang mau melanjutkan? Apakah tetap Jerly atau temannya?
Ya, silakan Quratul Aini. Mau gunakan berapa koin, Nak? 1 aja, Bu. Oke, bagus. 1 aja. Silakan Ya, nomor Quratul. 2 ya, Bu. Jelaskan Ya. pengertian bakteriofag dan sebutkan bagian-bagian pada bakteriofag. Jawabannya, bakteriofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag tersusun dari protein yang menghubungi genom, DNA, atau RNA. Terdiri dari ada kapsid, asam nukleat, DNA, selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Di mana itu terdiri dari bagian atas adalah kepala, leher, bagian atas, tengah, dan bawah adalah kepala, leher, dan ekor. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 itu masih di kelompok 1. Silakan Rani. Mau gunakan berapa koin, Nak? 1 koin, Bu. Oke, 1 koin. Nah, silahkan untuk Rani. Apakah kesamaan struktur antara bakteriofag dan virus corona? Jawabannya adalah bakteriofag adalah virus yang menyerang atau menginfeksi bakteri. Sedangkan virus corona adalah keluarga besar virus yang memiliki kekhasan, yakni memiliki struktur seperti mahkota dan mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas ringan. Baik bakteriofag maupun virus corona, keduanya sama-sama memiliki bagian kepala, leher, dan ekor virus saja. Sebagai penyusun materi genetiknya, ekor virus hanya saja penyusun materi genetiknya berbeda, di mana virus corona merupakan virus RNA, sedangkan bakteriofag bisa membuat DNA maupun RNA. Oke, bagus sekali. Nah, dari nomor 1, 2, dan 3, kira-kira ada yang mau menanggapi berdasarkan diskusi kelompoknya? Apakah ada pertanyaan atau mau memberikan tambahan masukan atau mau menyanggah? Menurut kelompok kami bukan seperti itu. Tapi ingat, harus menggunakan yang namanya time token. Dan time token ini juga akan berpengaruh dalam penilaian presentasinya nanti ya. Jangan sampai time tokennya tidak habis. Semakin cepat habisnya, maka semakin bagus pula nilai kamu. Oke, paham ya, Nak? Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Bagaimana dengan kelompok Pak Alwi? Kelompok Alwi, ada yang mau diberikan masukan, pertanyaan atau yang lainnya, Nak? Ibu, koin saya hilang. Waduh, koinnya hilang. Kenapa bisa hilang? Itu nggak dijaga. Nah, silakan. Pakai jajan, Bu, koinnya, Bu. Koinnya dipakai jajan. Itu harusnya dijaga ya. Oke, teacher, Ibu maafkan ya. Nah, kamu ambil 4 koin yang ada di meja Ibu yang tersisa, itu gunakan. Silakan Alwi, ambil. Baik, Alwi. Bu. Saya ambil 1 koin, Bu. Oke, bagus. Nah, karena tidak ada yang memberikan tanggahan, berarti Ibu anggap kalian sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Silakan kelompok 1 duduk di tempatnya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Mahendra dan teman-temannya silakan maju dan bawa koinnya. Mahendra? Sudah ya? Ya, bawa koinnya. Kira-kira di sini kalian akan menjawab pertanyaan nomor 4. Karena nomor 1, 2, 3 tadi kalian sudah sepakat. Sekarang nomor 4. Siapa yang akan memulai untuk presentasinya? Ika ya? Ika, silakan Ika. Untuk nomor 4. Kamu mau menggunakan berapa koin, Nak? 1. Oke, 1. Silakan Ika, dijawab. Ya. Ya, menurut pendapat kalian, apakah virus adalah sel? Jadi virus itu bukan merupakan sel, Bu, ya. Karena komponen tubuh dari virus ini disebut virus dan dapat berkembang biak di tubuh inang hanya sebagai parasit.
Oke, jadi menurut kalian bukan sel, berarti dia disebut juga dengan aseluler, begitu ya? Iya. Oke, bagus. Selanjutnya untuk nomor 5 masih di kelompok 3, kelompok Mahendra. Siapa yang mau mempresentasikan, Nak? Ya, silakan Mahendra. Mau gunakan berapa koin? Mahendra? Mau gunakan berapa koin? Oke, kalau begitu diganti jadi Lydia. Silakan Lydia, presentasikan untuk nomor 5 dari kelompok kalian, Nak. Mau gunakan berapa koin, Nak? 1 koin, Bu. Oke, silakan. Perhatikan gambar di bawah ini jelaskan siklus litik pada virus ya. Siklus litik adalah replikasi virus yang disertai dengan matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus yang baru. Siklus litik virus yang telah berhasil diteliti oleh para ilmuwan adalah siklus litik virus T atau bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri E. coli yang terdapat di dalam kolon atau usus besar manusia. Adapun tahap-tahapannya yaitu absorpsi. Itu pada tahap absorpsi, partikel virus akan menempelkan ekornya pada permukaan sel menjadi inang. Virus melekat pada reseptor yaitu protein khusus pada membran plasma inang yang mengenali virus. Kemudian ada tahapan penetrasi di mana akan menembus membran sel dan masuk ke sitoplasma, misalnya mendegrasi sel menggunakan enzim tertentu. Selanjutnya, setelah dinding sel melemah, bakteri virus itu DNA akan meninggalkan kapsid dan disuntikan ke dalam inti sel inang. Kemudian tahap yang ketiga adalah transkripsi. Pada tahap transkripsi, virion akan mengambil alih proses biologi sel. Lalu stop. Oke, Lydia Bu. sudah selesai. Habis waktunya, Bu. Habis waktunya. Oke, Bu. Apakah mau Bu. memakai koin selanjutnya atau menyerahkan kepada temannya? Menyerahkan ke teman aja, Bu. Oke, nah selanjutnya berarti untuk kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok Mahendra sudah selesai ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok Mahendra. Oke, tapi sebelumnya untuk nomor 1 dan nomor 4 dan nomor 5 ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok yang lainnya? 1, 2, dan 4. Ada yang mau memberi tanggapan, Nak? Oke, kalau tidak ada, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Mahendra. Silakan duduk. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, kelompoknya Alwi dan teman-teman maju ke depan. Ya, Bu. Karena tadi untuk nomor 5 itu masih sedikit atau tidak full dijawab, silakan untuk kelompoknya Alwi tetap mulai dari nomor 5. Siapa yang mau memulai? Saya, Bu, saya. Alwi udah ada koinnya kan, Nak? Ya, udah kan tadi. Oke, bagus. Nggak hilang lagi ya, nggak digunakan jajan ya. Oke. Ya, jadi Alwi mau gunakan berapa koinnya, Nak? 1 koin aja, saya dikasih 1 koin, Bu. 1 koin. Oke. Berarti dia 60 detik ya? 60 detik. Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Alwi. Siklus litik pada virus kan, Bu. Jadi siklus litik itu artinya pecah, Bu. Ya. Jadi ketika dia pecah, dia mengeluarkan anak-anaknya virus supaya dia bisa menulari ke virus yang lain. Selanjutnya ada tahapan, ada absorpsi, penetrasi, terus ada mana tadi ya, Bu ya? Catatan saya lupa. Bentar. Ayo maksimalkan waktunya. Terus ada transkripsi, replikasi, sama sintesis. Nah, selanjutnya ada fase litik. Nah, tadi kalau si absorpsi itu adalah si virusnya nempel, Bu.
virusnya nempel di bisa bakteri lain atau di sel yang lain. Selanjutnya ada tahap penetrasi. Penetrasi itu memasukkan materi genetiknya, Bu. Oke, waktunya habis. Oke, Bu. Oke, nah ke semua langkah-langkahnya sudah, hanya penjelasannya yang kurang. Bagus. Nah, selanjutnya untuk nomor yang ke-6. Masih dari kelompoknya Alwi. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Nurin. Nurin, mau gunakan berapa koin, Nak? 1, Bu. Oke, 1. Silakan mulai dari sekarang, Nurin. Perhatikan gambar di bawah ini tentang siklus lisogenik pada virus. Jawabannya adalah siklus lisogenik, siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Proses integrasi tersebut dinamakan profag. Istilah lisogenik berasal dari mekanisme profag yang bisa melisiskan sel inang dikarenakan ada pemicu lingkungan seperti radiasi atau zat kimia tertentu. Oke, luar biasa. Dan yang soal terakhir, tetap untuk kelompok Alwi yang akan dipresentasikan siapa, Nak? Ya, silahkan kelompok Alwi. Siapa ini lagi teman kamu, Alwi? Saya lagi. Oh, Alwi lagi. Berarti 2 koin ya yang digunakan. Silakan Alwi. Ya. Berdasarkan gambar berikut, jelaskan kedua siklus litik dan lisogenik. Jadi kalau yang lisogenik, daur tenang. Pada tahap ini dia akan virus akan bergabung dengan materi genetik bakteri yang menjadi sel inangnya dengan cara membentuk profag. Sementara kalau yang litik dia pecah, masuk ke fase pecah, Bu, kalau litik. Oke, luar biasa. Jadi semuanya sudah dipaparkan dengan baik. Nah, sebelum kelompok Alwi dan teman-temannya menutup presentasinya, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan atau yang lainnya, Nak? Oke, kalau tidak ada, Ibu harap apa yang kita bahas hari ini itu dapat menjadi pembelajaran bagi kalian. Dan sekalian untuk, sebelumnya silahkan kelompok Alwi berikan tepuk tangan untuk kelompok Alwi. Luar biasa ya, silahkan duduk Alwi dan teman-temannya. Nah, Ibu ingin memberikan penguatan dari apa yang kita bahas hari ini, bahwa virus itu adalah makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, siapa yang masih ingat kenapa disebut hidup dan tidak hidup? Ya, silakan Jerly. Kenapa tadi, Nak? Karena virusnya dapat dikristalkan, Bu. Sedangkan dia dikatakan makhluk hidup tadi karena virusnya bisa bereproduksi di dalam sel hidup dan memiliki materi genetik DNA atau RNA. Oke, luar biasa. Nah, itu adalah alasan kenapa disebut hidup dan tidak hidup. Dan disebut juga dia tidak hidup karena dia hanya bisa hidup di dalam sel inang atau disebut dengan parasit obligat. Nah, yang kedua, ada 2 cara replikasi daripada virus. Kira-kira siapa yang masih ingat? Ya, silakan Regista. Ada 2 tadi, Nak. Caranya, apa itu, Nak? Saya lupa, Bu. Oh, lupa. Oke. Ya, Bu, ingatkan ya. Jadi ada 2 cara replikasinya, yaitu litik dan lisogenik. Di mana litik tadi menghancurkan inangnya, sedangkan lisogenik akan membentuk profag atau gabungan daripada kromosomnya. Dan yang terakhir, ada beberapa virus yang dapat mengakibatkan penyakit dan ada juga yang menguntungkan. Seperti corona. Ya, itu adalah virus yang ditemukan di 2019, itu tepatnya dari Wuhan, yang sampai melululantahkan berbagai belahan dunia. Jadi kita juga sempat melakukan pembelajaran daring ya, masih ingat ya? Tahun lalu ya. Nah, itu karena virus corona. Jadi kita tahu bentuknya, ternyata dia memiliki mahkota yang sama dengan bakteriofag, dan dia juga merupakan virus yang berbahaya ya, berbahaya. Jadi perlu untuk
kita hindari seperti gambar yang tadi, kita harus pakai masker, mengikuti prokes, cuci tangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu pembahasan kita. Selanjutnya Ibu akan membagikan kertas untuk kita melakukan post-test. Silahkan sediakan pulpennya, tutup bukunya, kita akan post-test. Soal Ibu bagikan ya. Oke. Nah, sudah selesai. Silakan dikumpul nak, dikumpul nak. Oke, bagus. Nah, dari penilaian ini kalian ibu sudah menilai ternyata tidak ada yang remedial, luar biasa. Berarti paham ya semuanya? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi pembelajaran kita sudah berakhir. Maka Ibu ingatkan juga bahwa pembelajaran ini juga akan berlanjut untuk minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang berbagai jenis virus yang menguntungkan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Begitu juga dengan tentang vaksin, ya. Jadi jangan sampai lupa tentang materi pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Silakan tutup doa Miska. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan tetap semangat, jaga prokes, dan bye-bye. 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 Demikian teaching yang bisa saya lakukan. Mohon masukannya dari Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih Pak, Bu. Ya, baik. Berikan aplaus untuk Bu Rani. Ya, jadi untuk lebih kita mengefektifkan waktu, nanti Bapak Ibu silakan presentasi saja dulu untuk berteachingnya. Nah, nanti saya bersama Pak Ramli kami menilai melalui video. Ya. Kemudian mungkin di akhir nanti masih bisa kita berikan komentar.